kasih. Ini sebagian besar kemarin sudah disampaikan oleh Pak Janu, tapi akan saya lanjutkan kembali secara detailnya ya. Nah, jadi kalian di dalam kegiatan PPG ini nanti akan mengalami beberapa tahapan, yaitu mulai dari pendalaman materi ya. Pendalaman materi ini kalian selama 13 hari ya. Jadi selama 13 hari kalian di pendalaman materi ini yang dibimbing oleh fasilitator. Ada 4 fasilitator kalau dalam jadwal itu Bapak lihat. Bapak ambil yang singkat-singkat saja. Nah, kalian sekarang ini dalam posisi yang ini ya, di pendalaman materi selama 5 SKS ya. Jadi pendalaman materi selama 5 SKS yang akan dilaksanakan selama 13 hari. Dengan materi ya, mulai dari materi bidang studi ada 6, tambah pedagogik ada 4 ya. Nah, kemudian setelah pendalaman materi, apa yang harus saudara lakukan 13 hari ke depan? Ya. Nah, tentu kalian dulu tentu sudah mengalami sebelum saat ini kalian sudah dalam kegiatan belajar mandiri tentunya. Ya, Bapak yakin bahwa kalian di dalam kegiatan belajar mandiri itu kalian sudah melakukan analisis bahan ajar berbasis masalah dengan modul bidang studi, kemudian menyusun materi ajar berbasis masalah dan analisis materi ajar berbasis masalah modul pedagogik. Ya, nah ini tentu sudah kalian lakukan ketika kalian belajar mandiri kemarin, ya. Nah tentu kalian harus tahu bahwa beban belajar dan waktu ada perbedaan antara PPG Daljab 2020 dan PPG Daljab tahun 2021. Nah, kalau Daljab dulu dia 5 SKS, sama SKS-nya 5, tetapi harinya 30. Nah, kalau kalian ya analisis materi ajar berbasis masalah 5 SKS cukup dengan durasi waktu 13 hari untuk saat ini ya. Jadi saat ini cukup 13 hari untuk materi pembelajaran berbasis masalah ini. Nah, kemudian ini adalah rasional dasar daripada pendalaman materi ya, analisis materi ajar berbasis masalah ya. Nah, tentu mau diawali dengan identifikasi masalah pembelajaran yang ditemukan selama mahasiswa menjadi guru. Ini merupakan bahan awal dalam aktivitas kita saat ini. Kemudian masalah bisa berada di guru ya, juga bisa berada di siswa ketika dalam proses pembelajaran. Dan yang berikutnya, jangan sampai guru berusaha mengidentifikasi masalah pembelajaran siswa, tetapi pada diri guru masih terdapat masalah. Nah, ini yang tidak boleh terjadi. Nah, tentu pada pendalaman materi adalah kegiatan menganalisis materi ajar untuk mempelajari mulai dari mereview materi, berdiskusi, mengidentifikasi materi yang sulit dipahami, materi hoax, materi yang memiliki miskonsepsi di bawah bimbingan dosen atau fasilitator yang lebih dikenal. Nah, kemudian apa saja aktivitas belajarnya?
Aktivitas mandiri ya ini kemarin yaitu mulai dari membaca dan memahami modul materi ajar sebanyak 10 modul yang terdiri dari 6 modul bidang studi dan 4 modul pedagogik. Apa saja 6 modul itu? 6 modul bidang studi itu diawali dengan besok kalian itu sudah masuk bahasa Indonesia, kemudian matematika, kemudian IPA, kemudian IPS, kemudian PKN dan TIP. Ya, nah kemudian dilanjutkan lagi nanti berikutnya berapa hari ke depan, 2 hari setelah itu masuklah kalian 4 modul pedagogik. Ya. Nah, tentu di dalam kegiatan PPG sekarang ini ya kita menganut prinsip ya merdeka belajar, merdeka terbimbing dan merdeka berlatih. Nah, jadi beda dengan PPG sebelum tahun 2021 ini. Kalau sekarang itu masalah jam dan sebagainya, jam pertemuan, jam pikon itu adalah diserahkan sepenuhnya kepada fasilitator dan peserta, disepakati tentunya ya. Nah, kemudian yang berikutnya aktivitas pendalaman materi hari pertama. Ya, apa yang harus dilakukan oleh kalian. Nah, kita sekarang masuk di sini. Maka hari ini adalah hari pertama, maka dilakukan secara sinkronus dengan pikon sebanyak 5 JP. Nah, tentu aktivitas mahasiswa, ya, aktivitas peserta lebih fokus kepada yang biru, yaitu mengikuti orientasi analisis materi ajar, ya, yang berbasis masalah, kemudian memahami dan melakukan simulasi LMS, Learning Management System, kemudian mengunggah tagihan pada kegiatan belajar mandiri di LMS. Nah, jangan lupa kalian harus mengunggah ya seluruh kegiatan kalian itu dalam LMS. Itu yang harus diingat ya. Nah, itu yang harus saudara ingat ya, sebentar. Itu yang harus saudara ingat. Nah, kemudian ini hari pertama hari ini. Nah, kemudian hari kedua ini betul-betul kita ini terschedule semua, tidak boleh maju dan tidak boleh mundur dari jadwal yang telah ditetapkan. Ini yang harus saudara pahami. Di hari kedua, yaitu masih dalam analisis materi ajar berbasis bidang studi. Nah, kalian tetap sinkronus 6 JP per hari, tapi minimal sekurang-kurangnya pikon 3 JP. Itu sekurang-kurangnya per hari. Boleh lebih, kurang tidak boleh. Nah, apa yang harus dilakukan di hari kedua? Tentu melakukan diskusi bersama dosen mengenai materi yang sulit dipahami mahasiswa pada modul 1 berdasarkan LK 1. Nah, pertanyaan saya tolong dijawab ya. Kalian kemarin sudah mengunggah nggak LK 1? Belum. Yang belum, modul itu. Hah? Belum, Pak. Belum. Nah, ini yang saya bingung nih di kelompok ini. Kalau kelompok sebelumnya itu mereka sudah mengunggah. Ya, Bapak cari-cari, Bapak lihat-lihat. Bapak kan mau ngoreksi, melihat dulu tuh. Bapak biasanya sebelum masuk itu Bapak jelajahi dulu tuh LMS-nya, materinya dan sebagainya. Bapak lihat masih kosong kelas ini. Tapi yang hebatnya kalian belum mengunggah, kok bisa masuk ya? Ya, kok bisa masuk ya? Itu yang saya herankan. Nah, kalau yang dulu
yang dulu sebelum kalian unggah kalian tidak bisa mengoperasikan sistem ini, tidak bisa masuk dalam LMS ini. Ya, nah, tentu ini diperhatikan, ya. Nah, tentu di sini melakukan diskusi bersama dosen mengenai materi yang sulit dipahami mahasiswa pada modul 1. Modul 1 itu apa? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Pertanyaannya, sudah nggak kalian mengunggah? Belum. Nah, ini. Nah, upayakan kalau bisa malam hari ini ya. Iya. Nah, upayakan hari ini karena besok kalian akan mendiskusikan bersama dosen dengan LK1 modul 1 bahasa Indonesia dan seterusnya sampai kepada modul 6. Ya. Nah, kemudian dari hasil itu melakukan review dan diskusi, ya, diskusi material dan materi HOTS. Artinya material ini adalah mendiskusikan materi-materi tambahan yang lebih luas dari cakupan materi esensialnya dan berbasis HOTS materi itu. Hari kedua, ketiga, keempat, kelima, kadang hari ketujuh itu kalian harus sudah menyelesaikan modul bidang studi selama 6 modul itu. Harus dimasukkan ke dalam LK. Ya. Oke. Nah, kemudian aktivitas hari ke-8. Aktivitas hari ke-8 itu adalah kalian menyusun materi ajar berbasis masalah. Nah, tentu di sini menyusunnya materi berbasis masalah itu setara 1 KB yang disusun berdasarkan problem based learning PBL, ya. Nah, jadi kalian hari ke-8 ke-9 nanti akan menyusun materi ajar sesuai dengan jadwal. Sudah terima jadwal? Sudah, Pak. Kalau sudah terima jadwal sambil dilihat. Jadi jadwal itu tidak boleh mundur, tidak boleh maju di hari yang itu. Mungkin jamnya bisa agak mundur, tetapi harinya tetap. Dan harus diingat, segala aktivitas saudara hari ini akan closing sistem pada jam 23.55. Nanti diskusikan sama admin masalah LMS itu, ya. Ini hari ke-8 dan ke-9. Kemudian hari ke-10, ke-11 dan ke-12 kalian sudah masuk modul pedagogik. Apa yang harus dilakukan? Hampir sama dengan pendalaman materi modul bidang studi. Ya, di modul pedagogik juga aktivitas mahasiswa melakukan review, klarifikasi, dan konfirmasi atas hasil belajar mandiri modul pedagogik. Nah, cuman perbedaannya kalau modul pedagogik ini berbeda dengan modul bidang studi. Di sini ada 4 modul nantinya. Nah, kemudian identifikasi masalah, kesulitan belajar siswa dan masa pembelajaran di kelas berdasarkan pengalaman mahasiswa saat menjadi guru. Kalian waktu menjadi guru itu apa? Nah, kemudian berikutnya identifikasi model-model pembelajaran inovatif berdasarkan karakteristik materi dan siswa serta melakukan refleksi. Ya. Nah, kemudian ini tadi yang hari ke-10, ke-11, 12 ini ya. Isi modul pedagogik. Modul 1 konsep dasar ilmu pendidikan berisikan konsep dasar dan landasan ilmu pendidikan.
kemudian peserta didik, teori belajar, dan kurikulum. Nah, modul kedua yaitu peran guru dalam pembelajaran abad 21 akan mempelajari karakteristik pembelajaran abad 21, kemudian profil dan kompetensi guru abad 21 seperti apa, kemudian tugas dan fungsi guru seperti apa, kemudian strategi pembelajaran keprofesian berkelanjutan seperti apa. Dan pada modul 3 adalah pembelajaran inovatif. Apa yang harus dipelajari dalam pembelajaran inovatif? Alhamdulillah sehat, aku hendak SMP Sikam. Maaf ini Bapak lagi ada temannya. Sehat? Jalan-jalan PPL? Jalan. Oh ya sip. Apa PPG. Iya, Eskul kawan. Dari Bapak ada teman Bapak. Iya, Bro. Nah, kemudian di modul 3 itu di modul 3 itu pembelajaran inovatif. Pembelajaran inovatif itu kalian akan mempelajari bagaimana pembelajaran STEM, ya, kemudian sains, teknologi, kemudian dan matematikanya, ya. Nah, kemudian pembelajaran neurisme, kemudian pembelajaran digital, dan pembelajaran blended learning. Itu adalah modul ketiga. Kemudian di modul keempat, ayo mikrofon yang tidak digunakan di off dulu. Mohon peserta, mohon diluru. Mohon peserta mikrofon yang tidak digunakan di off dulu. Tolong Pak Muklasin. Ketua kelas tolong diingatkan. Karena telinga Bapak ini cepat rusak karena kegiatan PPG. Ya. Karena telinga Bapak ini mahal loh sekarang harganya. Udah nggak bisa dibeli nih. Kalau kalian rusak dengan suara-suara yang tidak berguna, nanti kasihan Bapak ya. Nanti tunggu kita gantian. Kemudian modul 4, pedagogik itu adalah perancangan pembelajaran inovatif. Nah, di situ akan membahas mulai dari konsep pembelajaran inovatif, perancangan pembelajaran STEM, kemudian perancangan pembelajaran blended learning, dan perancangan pembelajaran berbasis project. Sudah ke sekretariat. Nah, itu yang harus saudara perhatikan. Nah, kemudian hari ke-13-nya apa? Hari ke-13-nya adalah review analisis ajar konten berbasis masalah secara keseluruhan sebagai penutup aktivitas menuju aktivitas perancangan pembelajaran dan menyelesaikan penyelesaian output dan tagihan yang harus saudara lakukan. Ya. Nah, itu yang harus saudara ikuti. Ya, itu yang harus saudara ikuti. Nah, ada pertanyaan untuk materi pendalaman materi 1 ini? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, Bapak stop dulu. Sebentar. Ada yang mau ditanyakan tentang materi pendalaman materi 1 ini? Silakan. Dibuka kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Halo? Bisa didengar suara Bapak? Iya Pak, bisa Pak. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan tentang buku 1 pendalaman materi, silakan. Ya, Bapak sambil minum ya. Tenggorokan Bapak agak kering. Mbak Maria minum, Mbak Maria di samping, silakan. Dok, ini untuk penyelesaian di LMS yang sudah hasil analisis materi, ini berarti cukup 1 modul aja Dok ya, yang bahasa Indonesia. Nah, saya tidak bisa menjawab. Semestinya ya, kalau angkatan 3 kemarin, Bapak begitu lihat unggah tagihan itu ada 6. Ada modul 1, modul 2, modul 3, modul 4, modul 5, dan modul 6. Tapi ketika Bapak buka punya kalian masih 0.
Nah, ini nanti tugas Mbak Maria sebagai admin kelas mengingatkan kembali Mbak Maria ya. Mbak Maria, perasaan Bapak Siap, kalau Pak. perasaan Siap, Bapak Pak. kalau angkatan kemarin itu sudah diunggah duluan ya Mbak Maria ya? Mungkin Ya. di hari yang sama, Pak. Oh, di hari yang sama. Hari ini Iya. upayakan diunggah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi tidak Iya, boleh hanya benar, satu. Ya. Oh, gitu, Dok. Jadi diunggah itu. Jadi itu sangat penting karena apa? Karena yang kalian unggah itu tentu itu adalah hasil individu-individu kalian sesuai dengan permasalahan. Sudah bisa terlihat? Bisa ya? Siapa? Oke, sudah bisa terlihat, syukur alhamdulillah. Nah, para peserta yang saya banggakan bahwa 13 hari yang telah akan kalian jalani pada pendalaman materi yang 5 SKS itu, untuk tahap berikutnya kalian akan dilanjutkan dengan tahap kedua, yaitu pengembangan perangkat pembelajaran atau lebih dikenal dengan perancangan pembelajaran. Nah, tentu perancangan pembelajaran yang akan kalian buat bukanlah perancangan pembelajaran yang biasa. Nah, tentu perancangan pembelajaran yang kalian buat adalah perancangan pembelajaran untuk kebutuhan PPG, untuk kegiatan PPG. Jadi jangan pernah bandingkan dengan yang lain, jangan pernah beda-bedakan dengan kegiatan lain. Ikuti petunjuk perintah yang ada di dalam kegiatan PPG, karena kalian masih dalam koridor kegiatan PPG. Nah, pengembangan perangkat pembelajaran yang akan kita buat dan akan kita siapkan dan akan kita terapkan di PPG ini adalah rancangan pembelajaran inovatif berbasis HOTS dengan pendekatan TPEC tentunya. Baik, akan kita jelaskan bagaimana 14 hari ke depan. Nah, perancangan pembelajarannya SKS-nya kalau tidak salah 3, tapi pelaksanaannya selama 14 hari. Ini adalah aturan dari panitia nasional, dari pusatnya. Nah, ini kalau kita lihat, ya, tadi kita pendalaman materi. Sekarang berikutnya nanti kalian adalah akan masuk pada tahap pengembangan perangkat pembelajaran yang 3 SKS, tetapi dilaksanakan selama 14 hari. Apa yang harus dilakukan? Ya, maka yang harus dilakukan ini perbedaan dengan yang 2020 tidak usah dibahas. Dan ini adalah perancangan pembelajaran yang 3 SKS 14 hari. Nah, di sini rasionalnya dalam perancangan pembelajaran ini adalah capaian yang ingin dicapai oleh kalian, yaitu guru profesional. Nah, seperti apa yang disampaikan oleh Prof. Edi kemarin, bahwa apa saja guru profesional itu, maka guru profesional itu minimal memiliki 4 kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian. Itu yang harus, modal dasar yang harus dimiliki oleh guru profesional. Nah, tentu guru profesional adalah guru yang harus mampu mengembangkan perangkat pembelajaran sebelum melaksanakan pembelajaran di dalam kelas atau yang lainnya. Nah, pertanyaannya kepada Anda semua, kalau dijawab dengan jujur, apakah selama ini kalian selalu, jadi kalau ada kuis, ya, apakah saudara, ya, selama ini membuat perangkat pembelajaran, ya, jadi kalau ada pilihannya selalu, kadang-kadang, tidak pernah, atau hanya pandai mengunggah. Nah, kira-kira pilihannya yang mana ya?
Selalu. Selalu, alhamdulillah kalau selalu. Siapa yang jawab tadi selalu? Suratmen Bapak. Hah? Pak Suratmen dari Karanganyar, Jawa Tengah. Alhamdulillah, Bapak bangga kalau Pak Suratmin selalu. Mudah-mudahan yang lainnya juga selalu membuat, bukan selalu mengunggah. Ya Pak Suratmin ya. Ya. Kan selalu itu banyak maknanya. Selalu membuat, selalu mengunggah juga bisa. Ya, yang penting saya percaya dengan kalian. Nah, di PPG ini kalian harus dimantapkan. Bagi yang sudah pernah membuat, selalu membuat, akan dimantapkan. Bagaimana membuat rancangan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan PPG. Apa itu? Yaitu rancangan pembelajaran inovatif berbasis HOT dengan pendekatan TIPEC tentunya. Nah, perangkat pembelajaran paling tidak terdiri dari rencana kegiatan RPP, bahan ajar, media, LKPD, dan instrumen penilaian. Ini adalah lampiran-lampiran yang harus ada di dalam RPP itu nanti. Ada bahan ajarnya, biasanya kalau di kelompok saya sebelum bahan ajar ini ada konsepnya dulu. Ada peta konsep bahan ajarnya, baru bahan ajar atau materi, baru media, baru LKPD, dan instrumen penilaian. Termasuk di dalamnya adalah soal-soal di dalam materi itu. Bentuk-bentuk soalnya. Ya, tidak hanya instrumennya saja, tetapi ada bentuk soal, contoh soal-soalnya. Nah, kemudian pembelajaran yang baik harus dipersiapkan secara lengkap. Ya, semua perangkat pembelajaran oleh guru atau kelompok guru bidang studi, monggo silakan. Tapi tentu bahwa pembelajaran yang baik harus dipersiapkan semua perangkat pembelajaran. Baik oleh Anda secara individu maupun di dalam KKG. Ya, kelompok guru bidang studi monggo silahkan, tetapi untuk kebutuhan PBG akan disesuaikan. Nah, kemudian yang keempat, perangkat pembelajaran disusun berdasarkan identifikasi masalah pembelajaran yang ditemukenali dalam pelaksanaan pembelajaran. Nah, tentu bahwa perangkat pembelajaran yang saudara susun adalah perangkat pembelajaran yang ada di kelas saudara mengajar, yang pernah di tempat saudara mengajar, bukan RPP orang lain, bukan di kelas orang lain, tetapi di kelas saudara, di tempat saudara mengajar. Dan yang dibuat itu adalah RPP ya, yang disusun berdasarkan ya identifikasi masalah yang ditemukan pada saat kalian melakukan proses pembelajaran. Nah, tentu di sini sangat jelas bahwa perangkat pembelajaran ya, pengembangan perangkat pembelajaran adalah kegiatan penyusunan dokumen rancangan pembelajaran melalui kuliah dengan memanfaatkan hasil pendalaman materi keprofesian, pedagogik, dan bidang studi dalam bentuk lokakarya. Proses pembelajaran pengembangan perangkat pembelajaran melalui pendekatan TIPEC berbasis platform industri terkini dengan menerapkan model problem based learning. Jadi sangat jelas sekali di sini apa yang harus saudara buat nantinya pada tahap kedua itu, yaitu pembelajaran melalui pendekatan TIPEC berbasis platform revolusi industri terkini. Kalau dulu 4.0, sekarang 5.0 tentu. Dengan menerapkan model problem based learning dan problem ya, dan project based learning. Ya, jadi ada dua model yang akan digunakan, model problem based learning dan project based
learning yang harus saudara gunakan di dalam membuat rancangan pembelajaran itu nantinya. Ya. Kemudian apa yang harus dilakukan? Nah, ini sama halnya. Tahapan pengembangan perangkat pembelajaran ya tentu diawali dengan identifikasi masalah dan rencana aksi. Ini dilakukan selama 3 hari. Kalau tidak salah ini 3 hari kemarin ya. Jadi ini 3 hari kalian identifikasi masalah dan rencana aksi. Ini berdasarkan pengalaman yang sudah ya. Ini dilakukan selama 3 hari. Jadi hari pertama melahirkan satu identifikasi masalah dan rencana aksi 1. Hari kedua melahirkan identifikasi masalah dan rencana aksi yang kedua. Dan yang hari ketiga adalah menghasilkan identifikasi masalah dan rencana aksi yang ketiga. Ya, clear? Kemudian kegiatan berikutnya, ya 6 hari berikutnya, ini 3 hari. Ini 6 hari penyusunan dokumen rancangan pembelajaran. Ya, penyusunan dokumen rancangan pembelajaran. Ini biasanya berdasarkan pengalaman dilaksanakan selama 6 hari. Hari pertama dan hari kedua menyusun satu perangkat pembelajaran ya sesuai dengan hasil identifikasi masalah dan rencana aksi yang pertama. Ya. Hari ketiga ini 3 hari, ini hari keempat, hari kelima menghasilkan satu dokumen perangkat pembelajaran yang lengkap berdasarkan hasil identifikasi masalah dan rencana aksi yang pertama. Kemudian ya hari ke-6 dan ke-7 akan menghasilkan susunan rencana pembelajaran yang kedua berdasarkan identifikasi masalah dan rencana aksi yang kedua. Begitu selanjutnya sampai kepada hari yang ke berapa itu? Ke 3 tambah hari ke-8 ke-9 menghasilkan dokumen rancangan pembelajaran yang lengkap berdasarkan hasil identifikasi masalah dan rencana aksi yang ketiga. Maka sebelum menyusun ini kalian harus paham betul, harus kalian ketika identifikasi masalah dan rencana aksi itu bawa kalender akademik, bawa kalender akademik, kemudian bawa kompetensi inti bagaimana, kompetensi dasar bagaimana, indikator pencapaian kompetensi bagaimana, itu harus betul-betul diperhatikan agar dalam kalian mempraktek pembelajaran pada saat PPL itu ini digunakan. Jadi RPP 123 ini nanti akan digunakan pada saat kalian praktek pembelajaran atau PPL. Jadi yang dibuat ini nanti akan digunakan. Makanya di sini ada proses revisi, review dan seterusnya, beberapa kali proses. Nah, kemudian hari ke-10 dan ke-11. Ya, hari ke-10 dan ke-11 kalian melakukan peer teaching. Ya, hari ke-10 dan hari ke-11 kalian melakukan kegiatan peer teaching selama 2 hari. Nah, jadi kalian ketika peer teaching itu dilakukan selama 2 hari. Apa yang harus dilakukan di dalam peer teaching? Maka kalian mempraktikkan
salah satu RPP yang telah kalian buat, tiga RPP yang kalian hasilkan, salah satunya akan kalian gunakan dalam per-teaching. Oh ya, saya mohon maaf lupa menyampaikan. Di dalam pengembangan perangkat pembelajaran ini, mohon maaf, saya lupa menyampaikan. Di dalam tahap pengembangan perangkat pembelajaran ini, kelompok besar SD01 ini biasanya akan dibagi menjadi 3 kelompok kecil. Ya, Mbak Maria ya? Mbak Maria? Masih di LMS Mbak Maria? Halo? Oh, enggak apa-apa. Nah, jadi di dalam tahap kedua ini, tahap pengembangan perangkat pembelajaran ini, kalian yang 35 ini akan dibagi menjadi 3 kelompok kecil yang terdiri dari barangkali 12, 12, dan 11. Maka jumlahnya 35. Nah, pada saat per-teaching itu kalian bermain di kelompok kecil. Apakah kelompok 11 atau kelompok 12? Nantinya kalian semua melakukan praktik pembelajaran. Ya, dan hasilnya akan divideokan. Ya, pembelajaran teman sejawat, ada yang bertindak sebagai guru, ada yang sebagai siswa, sesuai dengan RPP yang dibawakan oleh guru di depannya ketika per-teaching itu. Maka didokumentasikan dan akan diunggah hasil itu. Ya. Nah, kemudian setelah kegiatan per-teaching selama 2 hari, maka hari berikutnya 3, 6, 9, 10, 11, ya, hari ke-11-nya adalah refleksi. Ya, setelah refleksi, maka refleksi ini adalah suatu kegiatan apa yang sudah kalian lakukan ketika per-teaching, maka akan dilihat di mana kelebihan dan di mana kekurangannya. Harus diperbaiki. Ya. Setelah diperbaiki, baru ada kalian membuat rencana tindak lanjut. Harus dibuat rencana tindak lanjutnya seperti apa. Ya. Setelah rencana tindak lanjut selesai, ini selama 2 hari biasanya. Ya. Setelah rencana tindak lanjut selesai, maka tahap berikutnya kalian ini. Tahap berikutnya adalah mana ini ya? Nah, uji komprehensif. Ya. Jadi sebelum kalian PPL, kalian ada kegiatan uji komprehensif. Ya. Nah, di dalam uji komprehensif ini kalian nanti diminta mengunggah, ya. Kalian diminta mengunggah 2 RPP dari 3 RPP ini. Jadi kalau kalian membuat 3, kalian mengunggah 2. Dan 2 itu salah satunya dipresentasikan pada saat uji komprehensif. Maka uji komprehensif itu ada beberapa instrumen yang harus kalian pahami. Ya. Apa saja itu uji komprehensif itu yang akan ditanya? Ya, kalau boleh saya menyampaikan, maka ya pada saat uji komprehensif itu ada 5 indikator yang harus kalian kuasai. 1 yang berkaitan dengan penguasaan materi bidang studi esensial. Bentar ya. Suara Bapak jelas terdengar? Jelas. Oke. 1 yang berkenaan dengan penguasaan materi bidang studi esensial pada saat uji komprehensif itu. 2 yang berkenaan dengan penguasaan materi bidang studi H pada material, artinya pengembangan, perluasan atau pendalaman dari materi esensial itu. Itu perlu dalam PPL itu dipersiapkan. Kemudian penguasaan materi pedagogik.
serta penguasaan materi berbasis HOT dan penguasaan materi terintegrasi dengan pendekatan TIPEC. Nah, tentu 5 indikator penilaian itu yang akan diuji komprehensifkan adalah tergambar dalam RPP yang kalian presentasikan nantinya di dalam kegiatan PPG itu. Ya, nah kemudian ini hari pertama apa yang kalian lakukan? Yaitu melakukan observasi dengan mempersiapkan rancangan pembelajaran seperti apa yang Bapak sampaikan tadi, hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga. Maka kalian akan menghasilkan 3 identifikasi masalah dan rencana aksi. Maka hari keempat, kelima, kalian menghasilkan 1 dokumen rancangan pembelajaran berdasarkan hasil identifikasi rencana aksi. Nah, kemudian hari ke-6, ke-7, ke-8, ke-9 menghasilkan 1 dokumen kasus tadi, 2 dokumen yang ketiga. Hari 9 ke-10 kalian melakukan 10 ke-11 kalian melakukan kegiatan peer teaching. Dan hari ke-12 kalian melakukan refleksi. Dan hari ke-13 ke-14 kalian membuat rencana tindak lanjut yang akan kalian lakukan pada saat kalian VPM. Nah, tentu semuanya ini ada di dalam dokumen LK2. Ya, ada LK 2.1 dan seterusnya. Ada LK 2.2 yang harus kalian. Nah, kalau ini LK 2.1 ini adalah data observasi, format identifikasi masalah dan rencana aksi yang pada kegiatan awal yang 3 hari pertama itu. Ya, ini ada 3 rencana aksi 1, rencana aksi 2, jadi ini ada 3 ini lahirnya. Ada rencana aksi 1, rencana aksi 2, dan rencana aksi 3. Maka rencana aksi 1, 2, dan 3 itu akan diterapkan dalam rangka menyusun rancangan pembelajaran 1, 2, dan 3. Nah, pada saat peer teaching, nanti kalian akan peer teaching itu ya dilakukan oleh 1 orang dan diamati minimal 2 oleh observer. Nanti ada yang bertindak sebagai observer pertama, ada yang bertindak sebagai observer kedua. Nanti fasilitator akan mengarahkan ini. Siapa yang praktek, siapa yang menjadi observer 1 dan observer 2. Dan seluruh peserta harus pernah praktek dan minimal pernah 2 kali menjadi observer. Nanti akan diatur, ditata ulang oleh fasilitator yang ada di kelas saudara. Alhamdulillah. Kemudian berikutnya ini adalah refleksi. Oh ya, biasa ini. Nah, tagihan yang kerja di perancangan tuh 2 LK 2.1. Ini ada rencana aksi 1, 2, 3, lembar LK 2.2 ini, kemudian 2.3 mengenai refleksi, dan ada video hasil rekaman kegiatan peer teaching ya, dari yang durasi sekian itu nanti, kemudian kalian edit menjadi 15 menit maksimal. Nah, tentu hasil video peer teaching ini nanti akan kalian unggah. Kalau dia 15 menit itu, maka kurang lebih durasi yang kalian edit itu memuat 3 kegiatan. Kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Kira-kira kalau dibagi itu pendahuluan 3 menit, inti 10 menit, dan penutup 2 menit. Itu adalah hasil rekaman editingnya. Ya, nah, dokumen rancangan pembelajaran ya sebanyak 3 set, masing-masing terdiri dari rancangan kegiatan,
kemudian peta konsep bahan ajar dan bahan ajar, media, LKPD, dan instrumen penilaian. Ya, nah ini adalah rubrik penilaian RPP. Perangkat pembelajaran ada 25 di sini ya. Nah ini. Nah kemudian, nah ini yang uji komprehensif yang Bapak sampaikan tadi, 5 indikator tadi. Ya. Nah pada saat per-teaching tuh ini anunya instrumen yang penilaiannya ada 25 indikator. Kemudian nanti di dalam uji komprehensif itu kalian juga akan ada kegiatan, ya. Nah tentu ini adalah merupakan hal yang wajib kalian lalui. Nah kemudian, nah itu terima kasih yang terakhirnya itu sudah ada nanti uji komprehensif dan kemudian terakhir kalian akan melaksanakan praktek pengalaman lapangan PPL. Nah, jadi PPL ini dilaksanakan dengan durasi waktu selama 31 hari. Ya. Dalam 31 hari itu saudara akan melaksanakan kegiatan PPL. Artinya apa? Bukan 31 hari itu kalian praktek mengajar terus, tidak. Praktek mengajarnya dalam 30 hari itu, 31 hari itu hanya 3 kali praktek di lapangannya. Namun ada proses-proses yang harus kalian ikuti. Nah ini kalau di dalam bagan itu seperti ini. Nah yang saya jelaskan sekarang adalah tahapan PPL di sekolah asal. Nah ini SKS-nya ada 4. Ya, SKS-nya 4, kemudian durasi waktunya 31 hari kalau dalam jadwal itu. Ya, apa saja yang harus dilakukan? Ya. Nah, pada kegiatan PPL dipastikan bahwa ketika kegiatan PPL ini saudara dipastikan sudah lulus uji komprehensif. Ya. Dipastikan bahwa saudara sudah lulus uji komprehensif. Bentar. Ya, dipastikan kalian sudah lulus uji komprehensif. Nah, tentu uji komprehensif dilakukan setelah kalian selesai tahap 2. Sebelum masuk tahap 3, kalian ada uji komprehensif agar kalian di dalam praktek mengajar betul-betul sudah siap dan layak untuk mempraktikkan apa yang telah kalian buat. Dan kami juga seluruh fasilitator berharap agar saudara semua menjadi guru menyampaikan hal yang baik dengan cara yang benar. Nah, tentu kegiatan PPL ini, ya, kegiatan PPL ini tahapannya ada tahapan pendahuluan, yang mana tahapan pendahuluan ini isinya yaitu preparasi dan koneksi. Artinya tahap pertama ini bagaimana kalian mempersiapkan koordinasi antara saudara, dosen, guru pamong, dan pihak sekolah. Ya, untuk mempersiapkan bagaimana kalian praktek. Itu adalah hari pertama dan tahap pertamanya. Nah, kemudian yang ketiganya adalah penerapan. Jadi hari kedua dan ketiga biasanya nanti akan kita buka. Tahap kedua adalah penerapan atau inti praktek pembelajaran. Kemudian tahap 3 adalah penutup, refleksi, dan tindak lanjut. Apa saja yang harus dilakukan. Nah, ini perbedaan. Kalau pada PPG tahun 2020, PPL itu 4 SKS sama, dilaksanakan 26 hari.
Ya, 26 hari ini full dia di sekolah. Nah, kalau sekarang PPL sama 4 SKS dilaksanakan 31 hari. Nah, dalam 31 hari itu kalian hanya 3 kali praktik. Nah, ini apa yang harus dilakukan? Pada tahap PPL, ya, memfasilitasi mahasiswa PPG untuk pertama mengembangkan kemampuan reflektif guru dalam membelajarkan peserta didik, melakukan inovasi dengan menyusun dokumen rancangan pembelajaran, ya, mulai dari media pembelajaran, bahan pembelajaran yang lebih efektif untuk meningkatkan kualitas dan atau mengatasi permasalahan pembelajaran yang dihadapi secara daring dan atau luring. Ya, jadi bisa luring, bisa daring. Nah, tentu di sini harapan kami semua Anda pernah merasakan bisa luring, bisa ada daringnya. Pernah merasakan luring, bisa merasakan juga daring. Tentu ini adalah perbedaan. Ada karakteristik yang berbeda antara daring dan luring. Yang penting kalian pernah merasakan itu. Itu harapan kami, tapi tentu semuanya disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Yang ketiga adalah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rancangan yang telah disusun, ya, dengan selalu memahami keberhasilan dan hambatan yang dihadapi. Nah, ini nanti akan terjawab ketika saudara akan mengisi beberapa kelebihan dan kelemahan yang ada di dalam LMS itu nanti akan terlihat. Ya. Kemudian yang keempat adalah melakukan refleksi dan dengan mencermati capaian dan hambatan yang telah dihadapi dan selanjutnya memikirkan langkah perbaikan. Jadi selalu ada refleksi dan ada bagaimana tindak lanjut dari hasil diskusi refleksi bersama-sama, baik Anda, guru pamong, dan dosen. Nah, tentu di sini yang harus saudara pahami bahwa praktek pembelajaran dirancang dalam 3 siklus progresif. Ya, jadi dia siklus pertama, siklus kedua, dan siklus ketiga. Atau lebih mudah dibahasakan, praktek pertama, praktek kedua, dan praktek ketiga. Dan praktek pembelajaran ini di dalam jadwal itu tidak boleh maju dan tidak boleh mundur. Harus sesuai dengan schedule-nya. Ya, dari pengalaman yang sudah-sudah, hari pertama itu koneksi, hari kedua dan ketiga itu kalian praktek mengajar. Kalau tidak sempat hari kedua, berarti hari ketiganya. Dan tidak boleh dilaksanakan hari keempatnya. Dan tidak boleh dimajukan hari pertamanya. Jadi yang bisa bergeser itu kalau tidak hari kedua, hari ketiga. Tidak boleh mundur dan tidak boleh maju. Ya. Jadi masing-masing siklus berisi kegiatan pendahuluan, ya, inti dan penutup. Nah, dalam pelaksanaan praktek pembelajaran, ya, dalam pelaksanaan praktek pembelajaran bertepatan dengan hari tidak ada kegiatan pembelajaran di sekolah atau libur, maka kegiatan praktik pembelajaran mahasiswa dapat mengundang peserta didik dengan seizin kepala sekolah. Nah, ini yang harus digarisbawahi. Jadi kalau nanti sampai saatnya jadwal praktik itu tiba, kalaupun di sekolah libur dan sebagainya, ada kegiatan dan sebagainya, minta izin dengan kepala sekolah menghadirkan siswa. Tidak bisa 100%, sebagian. Ya, ini nanti silakan kita diskusikan, jangan diperdebatkan. Kita diskusikan untuk mencari solusi. Kalau diperdebatkan dia tidak ada solusi, tapi tentu kita diskusikan untuk mencari solusi ini nanti silakan.
Nah ini adalah siklus kegiatan yang dilaksanakan pada saat praktek pembelajaran selama 31 hari itu. Ini siklus 1, siklus 2, dan siklus 3 isinya hampir sama. Ya, sistem dan mekanismenya hampir sama. Apa saja isinya? Yang pertama ada preparasi kelas pembelajaran, kedua melaksanakan praktek pembelajaran sesuai dengan dokumen perangkat pembelajaran. Nah, yang satu itu diterapkan pada pembelajaran 1, yang 2 diterapkan pada praktek yang kedua, yang 3 itu dilaksanakan pada praktek yang ketiga, sehingga kalian betul-betul tahu kalender sekolah kalian. Ini kapan materi ini, kapan materi ini, kapan materi ini. Ya, sehingga tidak menyampaikan materi yang sama. Ya. Nah, kemudian ya, setelah melakukan praktik pembelajaran yang 1, kemudian melaksanakan perekaman atau pencatatan kejadian terkait pembelajaran. Artinya di sini direcording, dibuat video pembelajarannya, mengisi dan memenuhi tagihan. Kemudian ada refleksi pasca pembelajaran dan membuat RTL. Siklus ini siklus yang berlaku pada siklus kedua. Siklus kedua juga berlaku pada siklus ketiga. Jadi sistematika kegiatan siklus 1, 2, dan 3 itu sama kegiatannya. Yang membedakan adalah 1, ya, praktek pembelajarannya. Kalau yang pertama adalah identifikasi rencana aksi 1 yang dibawakan pada saat perancangan pembelajaran, yang 2 adalah pada RPP yang 2, yang 3 adalah pada RPP yang ketiga. Jadi tidak bisa dimajukan RPP 3 dibawa ke 1, RPP 1 dibawa ke 3. Jadi ini betul-betul dipikirkan. Nah, kemudian, ini aktivitasnya. Aktivitas hari pertama apa? Nah, tentu di sini reparasi tadi, ya, menyatukan segala sesuatunya, mempersiapkan segala sesuatunya, ya, mulai dari mendiskusikan dengan guru pamong, guru pamong, dosen, saudara, dan saudara kepada pihak sekolah. Bersama-sama dosen pembimbing lapangan dan guru pamong melakukan koneksi dengan mendiskusikan perangkat pembelajaran yang ke-1 yang telah disiapkan pada kegiatan perancangan pembelajaran. Nah, tentu harapan kami bahwa RPP saudara adalah RPP yang sudah siap untuk dipraktikkan setelah melalui proses panjang. Hari kedua dan ketiga. Nah, hari kedua dan ketiga adalah kegiatannya apa? Melaksanakan praktik pembelajaran ke-1. Ya, hari kedua dan ketiga melakukan praktik pembelajaran ke-1. Artinya apa? Kalau tidak di hari kedua, maka dia di hari ketiga. Kalau dia tidak di hari ketiga, maka di hari kedua. Tidak boleh maju dan tidak boleh mundur dalam kegiatan ini. Kemudian melakukan perekaman, ya, kemudian secara mandiri mengobservasi dan melihat kembali hasil rekaman pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan. Semuanya akan terbaca dan terekam di dalam LMS. Kemudian hari keempat, mengisi jurnal mengajar kasus terjadi, pelaksanaan pembelajaran berdasarkan hasil observasi rekaman pembelajaran, meliputi kendala yang terjadi, ketidaksesuaian antara rencana dan pelaksanaan. Ini ada nanti saudara mengisi di LK 3.1 yang telah dipersiapkan di LMS ada. Nah, jadi ini apa temuan-temuan nanti dituangkan dalam LK 3.1. Nanti di LK 3.1 ini nanti akan ada jawaban LK 2-nya. Itu yang harus saudara pahami.
Nah, di hari kelima dan keenam, kalian melakukan editing terhadap hasil rekaman praktik pembelajaran dengan durasi maksimal 15 menit. Nah, maksimal 15 menit. Nah, tentu harapan saya, ya, kalian melakukan editing ini betul-betul perhatikan. Ya, jadi kalau 15 menit itu ambillah. Artinya pendahuluan itu sekitar 3 menit, kemudian inti itu 10 menit, dan penutup itu adalah 2 menit kalau dia 15 menit. Nah, kemudian setelah kalian edit, nanti ada proses bagaimana mengunggah hasil edit rekaman ke LMS. Kemudian hari ke-7, konfirmasi kepada dosen pembimbing lapangan dan guru pamong tentang kelengkapan tagihan yang telah diunggah. Ya, ini masih, dan hari ke-8 kalian akan pikon lagi bersama guru pamong dan dosen. Di hari ke-8, ya, mendiskusikan apa yang sudah dan bagaimana selanjutnya. Ya. Nah, kemudian hari ke-9, ya, hari ke-9 membuat daftar penyelesaian, karena ini ada di LK 3.1 nantinya. LK 3.2 nanti di sininya, ya. Artinya membuat daftar penyelesaian kasus meliputi jenis kasus yang terjadi, faktor penyebab, dan alternatif solusi atau tindakan. Ini dituangkan dalam LK 3.2 biasanya. Setelah itu unggah daftar penyelesaian kasus praktik ini ke LMS. Ya. Nah, kemudian hari ke-10 ini adalah tindak lanjut rencana aksi. Ini pikon lagi dengan dosen dan guru pamong hari ke-10. Ya, satu, mengintegrasikan solusi tersebut ke dalam RPP yang kedua, kemudian berdiskusi konsultasi dengan dosen, guru pamong, kemudian mengunggah dan mempersiapkan RPP yang kedua. Nah, ini betul-betul diperhatikan. Ya, ini diperhatikan bahwa apa yang ada dalam kegiatan PPG ini semuanya terskedulkan. Ya, semuanya sesuai sistem LMS. Tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Ya, tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Mohon maaf, bagi yang mau melahirkan, bisa nggak umpamanya, Pak, saya mau melahirkan, aktivitas yang ke-9 saya undur menjadi yang ke-14, 15. Mohon maaf sekali, tidak bisa. Jadi hanya kita bisa mencarikan solusinya saja nanti, kalau sampai saatnya. Kemudian hari ke-11, nah, hari 11, 12, 13, 14, dan sampai ke-20 ini adalah pelaksanaan praktik pembelajaran kedua, dan siklusnya sama dengan siklus pertama. Begitu pula yang ketiga, aktivitasnya sama dengan aktivitas yang pertama tadi. Nah, ini ya, sama kegiatannya. Nah, kemudian ini ada LK 3.1, LK 3.3, dan seterusnya akan ada semua. Ini LK 3.2 dan seterusnya ada semua di sini. Jadi kalian nanti akan membuat laporan. Ya, kalian akan membuat laporan mengenai praktik ini. Nah, namun perlu diingat ya, bahwa di dalam kegiatan PPG ini ya, kalian nanti ada, setelah PPL selesai, kalian ada uji kinerja. Ya, jadi ada uji kinerja, maka uji kinerja itu kalian akan, nah ini tagihannya. LK 3.1, 2, 3, 4, 5, sampai 6, sampai LK 3.7. Nah, kemudian ini yang aspek penilaian video itu, nah ini. Jadi memang sistematis dan pasti ya apa yang harus dilakukan. Nah, kemudian setelah kalian sambil berjalan pada PPL ini, mahasiswa akan dituntut menyusun sebuah dokumen. Mohon maaf, ini saya tutup saja dulu biar lebih jelas.